Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irzal Rahmatullah dengan NIM 33377230074, jurusan Informatika kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu algoritma pencarian. Nah, sebenarnya kan ada dua jenis, yaitu A-star dan Dijkstra. Nah, saya akan memilih Dijkstra karena saya akan menggunakan program untuk mencari jalur yang terpendek, menentukan jalur terpendek di Kota Kudus dengan menggunakan hambatan jalan yang kita gunakan datanya dari OpenStreetMap. Nah, pada algoritma ini digunakan algoritma Dijkstra. Seperti yang disebutkan, Dijkstra itu untuk mencari jalur yang terdekat atau terpendek. Nah, kita mulai dari instalasinya, dari import OS, OSMNX, lalu network, pandas, dan matplotlib pipeline. Seperti biasa, kalau OS itu untuk operasi sistem cek keberadaan file, lalu ada OSMNX itu untuk OpenStreetMap, dan network untuk membuat dan memanipulasi graf jalan termasuk algoritma pencarian jalur. Lalu import pandas, jadi pandas itu digunakan untuk menulis data ke file Excel, dan terakhir yaitu matplotlib pipeline. Jadi pada perpustakaan ini membantu dalam visualisasi graf. Nah, seperti biasa, ini lokasi yang dia analisis, yaitu kita menggunakan namanya Kota Kudus Negara Indonesia. Kenapa nggak Jawa Tengah? Kita langsung nama kota dan negara, itu sudah perwakilan saja. Nah, langsung saja ke pengambilan data OSM dan konversi ke graf. Jadi ada OX graph from place, ada place name, network type. Jadi pada sintaks ini mengambil data jalan khusus kendaraan bermotor dari OpenStreetMap, dan selanjutnya itu utils graphs, yaitu untuk memastikan hanya komponen terbesar saja yang digunakan agar tidak ada jalan kecil yang terisolasi. Kita menentukan titik asal dan tujuan. Nah, ini adalah titik asal dari awal destinasi, lalu selanjutnya itu destination point itu untuk tujuan yang kita inginkan. Nah, lalu pada sintaks ini ada orig dan des. Jadi maksudnya orig itu origin point dan destination point. Nah, pada origin dan destination point ini digunakan untuk menentukan koordinat geografis asal dan tujuan. Nah, lalu ada OX distance nearest. Nah, nearest itu kata terdekat. Nah, jadi pada kode ini untuk mencari kode terdekat dalam graf berdasarkan koordinat. Nah, langsung saja kita ke export data nodes dan edge ke Excel. Nah, jadi ada namanya nodes edge OX graph to GTFS, yang mana mengubah graf menjadi geodata frames. Lalu ada to Excel. Jadi kalau to Excel ada nanti akan dibuat file file Excelnya secara otomatis oleh program, yang mana untuk menyimpan simpul atau nodes dan edge yang artinya jalan ke Excel. Nah, nanti akan akan muncul data-data yang ada di sini. Ini sebelum sudah dijalankan.
Nah, lalu mencari jalur terpendek sebelum hambatan. Jadi kata shortest itu paling pendek. Nah, di sini algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek sepanjang jalan. Nah, bobot yang digunakan adalah length. Length itu panjang setiap ruas jalan. Terus selanjutnya itu kita akan baca hambatan, data hambatan dan upgrade graph. Nah, pada upgrade graph ini memeriksa apakah file ini sudah ada atau tidak ada. Nah, kalau tidak ada, akan menampilkan peringatan. Peringatan paling biasanya berupa kesalahan. Nah, kalau jika ada, baca data X yang memiliki hambatannya sama dengan 1. Misalkan begitu. Nah, lalu kita ke Gmodified. Jadi Gmodified itu untuk membuat fungsi salinan graf agar tidak mengubah graf asli dan menghapus semua jalan yang memiliki hambatan. Selanjutnya kita mencari jalur terpendek setelah hambatan. Nah, jadi kalau jalur terpendek itu pada fungsi ini mencoba mencari jalur setelah hambatan dengan Dijkstra. Namun jika tidak ada jalur, maka akan muncul error. Nah, lalu selanjutnya kita ke visualisasi jalur dan hambatan. Jadi visualisasi itu yang mana program ini menyimpan daftar jalan yang mengalami hambatan. Pada fungsi ini menampilkan dua jalur, yaitu jalur sebelum hambatan warna merah dan jalur setelah hambatan itu biasanya berwarna biru. Nah, untuk fungsi menandai jalan yang mengalami hambatan yaitu berwarna kuning. Nah, di sini itu berwarna kuning. Nanti akan terlihat. Nah, di sini sudah saya memberikan filenya dengan hambatan 0. Nah, untuk itu kita coba untuk menjalankannya. Ya, di sini terlihat. Nah, ini belum ada jalur-jalur warna kuning. Ini ada terlihat warna biru dan merah. Ini tidak terlalu jelas. Tidak bisa dijalankan. Dan saya akan coba menambahkan angka 1 di Excel seperti ini. Nah, misalkan kita pilih saja angka 1, misalkan kita ini dari 0, kita ketik jadi 1, ini 1, ini 1, berapa saja, bebas kita pilih, tidak harus berurutan menjadi 1, karena kalau kita mengurutkan 1 semua dari atas ke bawah, maka semuanya menjadi hambatan. Nah, lalu kita save. Nah, ini lokasi penyimpanannya, lokasi penyimpanan file datanya, file Excelnya. Nanti kita upload saja ke Collabs. Nah, setelah itu kita langsung jalankan saja dan tunggu beberapa saat hingga selesai. Oke. Sepertinya sudah selesai. Nah,
Misalnya kuning ini adalah garis hambatannya. Nah, setelah saya edit, ternyata tidak masuk ke dalam node. Untuk supaya node itu terlihat ada hambatannya, berarti harus ditambahkan lagi angka 1 di beberapa nomor, misalkan di nomor sekian, nomor sekian. Nah, itu mungkin hanya gambarannya. Ini adalah, anggap aja kuning adalah hambatannya. Nah, ternyata setelah saya ubah, ternyata tidak masuk dalam node biru dan merah ini. Berarti artinya di sini tidak terdapat hambatan yang sudah dibuat pada data-datanya yang telah saya ubah nomor-nomornya dari 0 ke 1. Ternyata tidak ada hambatan. Jadi anggap saja perjalanan ini lancar dan mulus. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.